mungkin menguras pikiran kita ya. Ternyata gambarannya segitu banyak gitu ya. Nah, sekarang bagian saya yang terakhir itu adalah yang melaporkan data MBKM ke PD Dikti. Ngapunten sebelumnya ada yang dari operator PD Dikti? Ada banyak ya. Yang operator, yang ngurusi operator, karena kita satu perusahaan, satu penderitaan kan, satu penderitaan. Satu salam operator. Ada nggih? Ada. Karena ini nanti harus interaksi dengan sistem, terus kalau di kami user itu hanya dipegang oleh beberapa orang. Kita di Unsida itu ada 10.000 mahasiswa, yang megang user cuma saya, wakil rektor 1 sama operatornya bagian SDM, dosen dan lain-lain. WFI pun insya Allah juga pernah saya kasih, tapi kayaknya bukan orang saya katakan gitu saya nggak gitu, akhirnya melupakan itu gitu. Biasanya saya juga gitu sama WFI, kasih user password apa gitu. Ini kalau saya ingat-ingat terus, nanti kalau ada jiwa saya yang meleset gitu, saya bermain-main di situ, nanti ada kesalahan-kesalahan, ya bermasalah lagi gitu. Jadi kenapa saya tanya tadi adakah yang dari operator? Kemungkinan yang pegang user itu hanya cuma operator saja. Kecuali kalau saya yang punya yayasan, saya yang pimpinan, saya yang operatori gitu ya. Semua semua terpusat pada dirinya gitu. Kemungkinan nggak apa-apa, tapi insya Allah beberapa perguruan tinggi sudah memisahkan itu. Dan ini programnya Forbim ini juga luar biasa kemarin hari Kamis kita juga ikut sosialisasi hal semacam ini, dan itu sering berulang-ulang katakan gitu Kalau yang bagian operator, kalau yang bagian BFI mungkin mengembangkan keilmuan dan lain-lain, berpikirnya gimana dan lain-lain gitu ya. Kalau di bagian operator sih, kemarin saya disuruh mengikuti itu seharian ya tetap itu aja yang dibahas gitu. Dan ternyata kemarin di Aceh kalau nggak salah pertemuannya Pontianak di Pontianak, dan itu ternyata masif maksudnya dikti khususnya itu untuk mensosialisasikan MBKM, termasuk cara gimana melaporkan, ternyata luar biasa. Tiap hari ada dan direkam di channel YouTube-nya, mungkin bisa mengikuti di sana. Dan apa yang saya sampaikan sebenarnya juga mengulang. Makanya kalau ada sesama operator, saya cuma menyampaikan yang ada gitu ya. Jadi nanti mungkin operator-operator yang lain sudah mengetahui itu, ya kita sharing aja gitu ya, Bapak Ibu. Jadi yang disampaikan tadi di BFI ada 9 komponen kalau nggak salah. Yang baru 9 ya. Yang lama masih 8. Itu kalau di pelaporan dibagi 2. Yang satu itu hanya untuk pertukaran pelajar, yang satunya non pertukaran, termasuk magang, wirausahaan tadi itu masuknya di beda menu. Jadi Bapak Ibu nanti yang pertukaran pelajar itu akan muncul di berandanya mahasiswa kalau statusnya kampus merdeka, tapi yang 7 komponen sisanya itu tidak muncul, cuma akan muncul di dosen dan lain-lain, itu akan muncul di situ semuanya. Jadi Bapak Ibu ini ada 2, yang satunya itu di set AKM, yang satunya di set aktivitas mahasiswa, satunya di aktivitas kuliah mahasiswa. Ini ada dua sistem yang ini yang membedakan. Jadi yang satu yang tadi cuma satu Merdeka Belajar gitu identitasnya. Ini yang saya sampaikan tadi, setiap PT cuma satu user. Kalau ini lupa ya
Insya Allah terintegrasi. Bapak Ibu sudah berinteraksi dengan sistemnya sister sudah belum ya? Yang ini, yang universitas kayaknya sudah mulai ini ya. Yang 2 payung itu sudah mulai ke sana. Tapi nggak tahu kalau yang ini, yang masih 1 payung di Kemenak kayaknya belum tersentuh ke sana gitu. Belum kenal. Belum pernah. Belum kenal sistemnya. Dalamnya belum tahu. Nek namanya sudah sering kenal. Jadi ini 1 user itu untuk 1 universitas dan untuk beberapa sistem. Jadi kalau lupa ya kita mengajukan, kemarin informasi ada teman-teman yang kita ngajukan, ada yang lupa salah gitu gitu. Itu ngajukan ke Dikti, bukan hanya di, kalau ini bukan di Kompetais ataupun di Diktis ya, tapi di Dikti yang pegang sistemnya. Itu sampai 1-2 minggu, 1 bulan itu masih belum ada ini ya, ada tanggapan. Karena mohon maaf, kalau yang di universitas pelaporan di Dikti itu memang mulainya tahun 2003. Kalau yang universitas 2003 non FAI. Nah, setelah itu muncul surat edaran tahun 2017 kalau nggak salah, semua semua kementerian yang menyelenggarakan pendidikan harus menginduk jadi satu di Dikti. Maksudnya datanya harus setor ke sana. Itu biasanya disambut baik oleh teman-teman universitas karena ada kendala. Biasanya mahasiswa komplain nih, yang fakultas sana itu bisa 7 semester selesai gitu. Kita harus tunggu sampai 8 semester karena nilai UKM-nya belum memenuhi di semester 8 gitu ya. Sampai ke sana harus 8 semester yang tadi sampaikan mahasiswa promatur itu. Ya biasanya mensiasatinya mungkin memang sudah tidak ada kuliah di semester 8, tapi tetap store di Kompetais, ya di Sikomta atau mungkin di emisnya ya, di emisnya juga laporan juga gitu. Itu mulai 2017 kalau nggak salah sudah harus menggabung itu, dan yang pertama kali surat edaran itu 2017, tapi setahu saya pernah mengikuti di yang diselenggarakan Kompetais juga di Madura itu tahun 2013, itu sudah mulai pendataan data mahasiswa yang dimasukkan tahun 2009. Bapak Ibu sudah mengalami itu belum? Sudah gitu. Di Diktinya sudah terdata itu gitu. Karena kaitan yang ini sekarang itu tersentral di sana, akreditasi sampai cek data keabsahan ijazah juga muncul di sana. Kita kemarin beberapa kasus dipanggil oleh Polrestabes Surabaya, ternyata ada pemalsuan ijazah yang mengatasnamakan kita, ternyata bukan mahasiswa kita dan tidak ada data itu gitu. Ketika kita tunjukkan ini, terus dipanggilkan orang propertis, orang Dikti dipanggil, ya memang benar itu bukan Umsida, bukan punyanya Umsida, dan nah itu sudah datanya tersentral semua. Kita nggak tahu, nggak diketemukan dengan orangnya, cuma sebagai apa namanya narasumber aja mungkin gitu. Ini yang saya sampaikan tadi terkait user karena vital sekali. Terus selanjutnya kita mengidentitaskan mahasiswa itu di sistem ini, aktivitas kuliah mahasiswa. Setiap mahasiswa kita, kalau mungkin Bapak Ibu yang di guru itu ada namanya dapat laporan tiap semester gitu guys. Mahasiswa itu mungkin di masternya statusnya aktif, tapi tidak ambil mata kuliah apa-apa. Berarti distatuskan di sini sebagai mahasiswa, mungkin di sini bukan aktif lagi, tapi non aktif karena tidak ambil mata kuliah apapun, gitu ya. Tapi ini untuk menstatuskan setiap semesternya data ini. Nah, nanti di sistem ini juga itu menstatuskan identitas kampus
Merdeka Belajar, mahasiswa Merdeka Belajar tadi masuknya di sistem ini. Kalau data sudah tersentral, kita klikkan NIM-nya gitu aja sudah nanti muncul nama, prodi sudah otomatis gitu. Nah ini penamaannya di sini ada status mahasiswa. Mungkin kalau mahasiswa reguler itu statusnya kita buat aktif. Ini laporan kita semester, bukan laporan ini ya, bukan ya, laporan per semesternya itu setiap mahasiswa distatuskan aktif, itu mahasiswa reguler. Tapi kalau mahasiswa yang mengikuti pertukaran pelajar yang satu komponen tadi yang pertukaran aja itu diikutkan kampus Merdeka. Pilihannya di sini, identitasnya nanti di sini. Terus ini contohnya. Sementara di sini ada namanya jumlah SKS. Ini yang menarik di sini. Jadi sistem ini kalau distatuskan sebagai kampus Merdeka, mereka yang kita laporkan di sini, yang kita isikan di sini, itu cuma mata kuliah yang ditempuh di internal. Lucunya di sini, lucunya di situ. Jadi contohnya gini, mahasiswa kita ambil di kampus kita itu 13 SKS, tapi ngambil di kampus lain itu katakan 7 gitu ya. Nah, yang kita inputkan hanya 7 aja, yang hanya 13. Jangan diinputkan yang 20, karena nanti akan double di transaksi mahasiswa per semester, nanti bisa 27 SKS. Sementara per semester maksimal kan 24. Nanti PIN-nya nggak bisa keluar karena melebihi itu. Jadi yang dituliskan itu hanya mata kuliah yang ditempuh di internal di kampus kita. Kalau yang di luar nanti masuknya di menu yang lain. Tapi di total SKS 128 contohnya ini, itu nanti dihitung semua, diakumulasikan dengan yang kampus yang dari nilai yang dari luar itu dimasukkan juga di SKS total. Saya nekan isian nanti ini Bapak Ibu kalau sudah sering bertransaksi dengan sistem status mahasiswa. Ini adalah di menu detail mahasiswa. Kalau status mahasiswanya itu mahasiswa alih jenjang, itu kan alih jenjang atau transfer atau pindahan dari lain, itu kan status masuknya kan transfer gitu katakan gitu ya. Menu ini akan muncul. Tapi kalau mahasiswa reguler, menu ini tidak akan muncul. Kenapa kok menu ini muncul? Karena kita statuskan sebagai mahasiswa Merdeka, kampus Merdeka ini, kampus Merdeka. Kita menstatuskan itu, nanti otomatis menu ini juga akan muncul meskipun reguler. Nah, nilainya akan dimasukkan di sini, yang dari luar tadi. Jadi SKS kumulatifnya nanti akan terhitung juga masuk ke nilai transfer ini. Ini tidak akan muncul kalau mahasiswa yang ikut kampus Merdeka tidak statuskan kampus Merdeka, tapi statusnya aktif katakan gitu. Menu itu tadi tidak muncul reguler. Nah, yang menarik ini ketika itu sudah terisi, ini kan ada kampus dari asalnya ya, persis seperti mahasiswa yang kita konversi, yang pindahan atau mungkin alih jenjang dari D3 ke S1 itu persis tampilannya seperti itu. Nah, nanti akan muncul seperti ini hasil konversinya. Dan yang menarik lagi itu ketika tampilan awal di pencarian data mahasiswa itu akan muncul ini. Di setiap semester akan muncul sebagai status kampus Merdeka. Ini sebagai pengakuan mahasiswa ke publik kalau mahasiswa ini pernah mengikuti
kamus pertukaran pelajar kampus Merdeka itu. Jadi ini kan data ini nggak perlu login, yang menu yang ini nggak perlu login, tinggal dicari di PDDikti, masukkan NIM-nya dari kampus mana akan muncul otomatis ini. Kalau Bapak Ibu yang sering berinteraksi dengan sistem ini, insya Allah lebih paham ya, lebih paham. Terus selanjutnya, ini yang metode yang kedua tadi, yang 7 komponen itu menstatuskan mahasiswa di sini aktivitas kuliah. Nanti akan masukkan dosennya juga. Tadi yang disampaikan Bu Elvi, kalau mahasiswanya bedol desa satu mata kuliah tidak ada yang ikut apa namanya satu mata kuliah ikut di luar semua katanya gitu, bedol desa gitu ya, ya berarti dosennya belum merdeka katanya gitu ya, karena ditinggal mahasiswanya semuanya. Dan nanti disebutkan di sini termasuk pembimbingnya tadi. Ini aktivitas mahasiswa. Kalau yang pertama tadi maksudnya di aktivitas kuliah mahasiswa. Kalau yang kedua itu yang 7 komponen, sementara 7 komponen itu maksudnya di aktivitas mahasiswa. Nanti ada muncul, nah ini komponen-komponen yang diakui oleh sistemnya PDDikti terkait dengan 7 komponen MBKM. Ada magang, ada asisten pengajar dan lain-lain. Ada pilihannya di sini. Biasanya kita melaporkan itu cuma tugas akhir, tesis gitu ya, setiap semesternya. Tapi enggak, ini ketambahan apa namanya, program MBKM. Di sini ada identitas, termasuk pelaksanaannya itu perorangan sendiri atau kelompok. Terus nanti juga diinputkan juga pembimbingnya. Nah ini ada dosen pembimbing di sini, dosen pembimbing. Mahasiswanya kalau memang ini kan kebetulan ini personal, jadi cuma satu yang kita inputkan. Sementara yang ada yang kelompok, mungkin magang industri itu biasanya kan berapa orang gitu guys. Nah dosennya juga diinputkan di sini. Kalau sudah diinputkan semuanya tadi, termasuk dosen, terus metode apa namanya, 7 komponennya juga diinputkan, status mahasiswa juga diinputkan. Nanti ada namanya konversi kampus Merdeka. Ini kebetulan prinsip saya tahun 2020 ganjil, 2021 ganjil, tapi ini pelaksanaan 2020 genap, jadi nggak muncul aksi. Jadi ketika nanti ini diisikan akan muncul hasil konversi. Ini ada aksi di sini. Kalau diklik isiannya seperti yang di konversi tadi, isian nilai itu ya. Jadi kayak magang industri, terus habis itu dikonversi ke mata kuliah apa gitu kan, terus nilai hurufnya berapa dan lain-lain. Nanti akan muncul di sini. Lah, termasuk dosen. Yang tadi kan mengisikan dosen juga nih, dosen pendamping itu nanti akan masuk ke sistem. Bapak Ibu yang sudah pernah interaksi dengan sistem tahun 2021 ganjil sudah laporan belum nih? Sampun 2021 ganjil Belum jalan. yang ini sekarang kan ganjil nih. Hah? 2022 21 22 maksud saya gini, tahun 2021 ganjil itu sudah dilaporkan belum ya? Ada yang sudah laporan belum ya? Masih jalan? Belum dilaporkan? Belum? Yang mahasiswa angkatan 2021 dapat ini kan? Dapat apa namanya? Kuota Kemendikbud ya? Dapat? Dari Kemendikbud apa dari Kemenak? Karena kemarin informasinya Kemenak juga mengeluarkan. Kemendikbud itu kan dia harus didaftarkan dulu. Kemarin kita juga gitu. Jadi mahasiswa baru yang ganjil 2021 itu
termasuk AKM-nya kan sekarang sudah registrasi ganjil belum? Sini sudah oh proses. Kalau kita sudah UTS 1 minggu ini sudah. Oh iya, kita karena ini laporannya memang terakhir di bulan Februari ya, di bulan Februari untuk pelaporan ganjilnya. Nah, kemarin kita itu masih UTS. Biasanya kalau UTS masih ada aja yang mahasiswa yang datang terus, Pak saya belum registrasi, mata kuliah saya tidak ada di presensi dan lain-lain gitu ya. Itu masih ada aja, padahal sudah mau UTS. Sempat kita sampaikan ke pimpinan gitu ya, Pak ini bikin kacau data, karena ada yang batalkan kuliah habis ambil mata kuliah tarjamah katanya gitu, ternyata kok kayak saiki ya, gak ada temennya kan, dibatalkan. Jadi belamu atau apa gitu ya, masuk ke situ, pindah ke situ. Wah kacau data itu kalau nggak ada selesainya. Saya sampaikan ke pimpinan waktu rapat bersama dengan pimpinan termasuk Pak Rektor Walek 1, Pak ini harus ditegaskan kapan harus selesai katanya gitu ya. Karena kita harus laporan dan lain-lain gitu. Ya kalau Pak Rektor jawabnya nih nak, kalau mahasiswanya Umsida itu seperti UMM yang aktif aja di atas 30.000 ya nggak apa-apa. Iya. Tapi kalau mahasiswa Umsida masih 10.000 belum di atas 15, kalau dimasukkan dosa kok enggak gitu? Ya nggak ada dosanya, kalau nggak dimasukkan malah dosa ya gitu. Yes, difasilitasi aja lah itu. Bagian operator, penderitaan operator seperti itu Pak gitu. Harus mengikuti kebijakan di di internal gitu. Makanya semua yang disampaikan dari Bu Evi dari pagi sampai sore tadi, nah kalau sudah masuk di operator tinggal mengonversi aja ke sistem gitu ya. Biasanya kita di Umsida itu dari awal itu sudah dikawal. Mahasiswa ini mau pertukaran pelajar di mana, di kampus sana katanya gitu ya. Terus mata kuliah apa? Ada draft, kalau nggak salah di awal disampaikan ya, ada draft konversi, mau ambil mata kuliah apa nanti konversi ke mana katanya gitu ya. Terus itu dibahas di awal mau mengikuti MBKM. Setelah selesai konversinya tinggal masukkan ke ke dokumen konversi, habis itu masukkan di sistem. Biasanya numpuknya itu ya satu tumpuk itu ditaruh di meja. Kalau menghitungnya mengerjakan tumpukan dokumen itu mungkin ya 1 bulan katakan gitu ya, konversi macam-macam dan lain-lain itu 1 bulan. Kalau sudah masuk di operator 5 menit selesai, dikerjakan tinggal ya sambil merem-merem katanya gitu, sudah selesai katanya gitu. Nah ini yang terakhir itu kenapa kayak saya kok tetap diikutkan tebu gitu ya, karena penutupnya jenengan katanya gitu. Proses di awal yang disampaikan Bu Evi tadi kalau tidak dilaporkan di Dikti ya sia-sia, tidak ada reward ke mahasiswa, terus tidak ada rekod di Diktinya gitu gitu. Terus ada lagi kasus kemarin itu mahasiswa kita, mahasiswa PAI itu kalau nggak salah ke Thailand, pertukaran pelajarnya ke luar negeri, dan di sana standar nilainya beda dengan kita. Di sana sampai F, A, B, C, D, E, F. Sementara kita sampai E, gitu E aja sudah nggak lulus. Ketika masuk ke kita itu sempat juga gitu. Range-nya itu kan juga ada ya, tapi kan bahasa hurufnya itu ya. Kalau huruf Arab mungkin banyak yang tahu gitu ya, kan huruf-huruf yang tanah kayak huruf kanji atau apa gitu ya. A, B, C sampai F. Nah sementara mahasiswa kita itu dikasih nilai C. C di kita kan sudah termasuk yang minim. Kalau di kami lulus yang paling minim itu adalah C.
sementara mahasiswa itu kasih C, sudah jauh-jauh ke luar negeri dikasih nilai C. Wah, kasihan sekali. Akhirnya kita bahas itu, kita bahas di forum, ini dikasih berapa, nah, itu termasuk konversi itu kan yang disampaikan Bu Evi di awal ya, momennya cuma nilai aja sampai segitu gitu. Tapi kalau sudah masuk ke sistem, ya kita tinggal baca, Bu ini konversi kemana. Biasanya Pak Roni, biasanya Bu Evi nyampaikan, Pak ini hasil konversi yang beberapa bulan yang lalu kata gitu. Hasil konversinya mahasiswa pertukaran gitu. Satu map, kapan selesai Pak? Biasanya gitu. Ya operator itu biasanya kan kerjanya kan juga gitu ya. Ada target, ya bukan hanya operator semua. Saya lihat dulu datanya Bu. Ini sudah sesuai belum dengan tabel-tabel? Sudah sesuai. Saya minta Excelnya. Excel, setelah Excel masukkan ke sistem. Setelah di BFI pindah ke ruangan sebelah, ke ruangan beliau sendiri, saya kembalikan lagi. Bu, sudah selesai, katanya gitu. Jadi kalau sudah masuk sistem cepat konversinya. Yang paling penting makanya pertemuan ini mungkin operatornya cuma sedikit. Jadi nanti mungkin kalau pulang terus bawa konversi kok nggak ngasihkan konversi ke operator terus operatornya mungkin menyampaikan masih belum lama katakan gitu dan lain-lain. Nah, itu nanti mungkin ada miss di situ katakan gitu ya. Ada miskomunikasi di situ gitu. Dibujuki bahasa kasarnya mungkin dibujuki. Biar isi jurnalnya lebih gampang katanya gitu. Dibujuk operator. Saya pemain yang paling akhir operator ini kalau bujuk gitu biasanya yang gampang gitu ya. Kalau sama-sama nggak tahu ya bujuk ya anggap aja ya benar gitu aja. Tapi mungkin Bapak Ibu yang di sini kan pengambil kebijakan katakan gitu ya, yang menentukan perkuliahan di tingkat prodi ataupun di tingkat fakultas yang mengambil kebijakan itu. Kali nanti operator juga mengonversi apa yang menjadi kebijakan Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu saya cuma sedikit materinya karena memang kita harus berinteraksi dengan sistem. Bapak Ibu yang biasanya kaitan dengan operator, kita juga punya grup sharing PD Dikti sampai ada yang mengeluh dan lain-lain. Karena di PD Dikti ini juga kredibilitas data itu dijaga benar gitu ya. Kita aja kalau mahasiswa kita katakan ambil 25 SKS katakan gitu ya, ketika terakhir mau lulus ajukan PIN ditolak karena kelebihan SKS. Kita harus mengajukan buka produk. Berapa bulan buka produk? Kalau punya orang dalam gitu sehari ya selesai gitu. Tapi kalau tidak ada orang dalam 1 bulan ya kekuatan doa yang kita harapkan gitu ya. Jadi setiap kita ngajukan itu 1 bulan belum dibuka. Padahal mahasiswa harus segera lulus, PIN harus bisa keluar. Ini yang paling krusial. Makanya data itu, kredibilitas data harus segera harus dijaga karena ini menjadi acuan untuk meluluskan mahasiswa kita. Di kami itu ketika wisuda sudah mendapatkan ijazah Bapak Ibu. Jadi sebelum itu pendaftaran wisuda itu sudah di tracing. Ini mahasiswa ini sudah bisa keluar apa enggak PIN-nya. Karena sekarang sudah mengacu ke PIN. Kalau dulu pakai niral, waduh luar biasa. Kembali lagi kalau punya orang dalam mungkin 1 minggu 2 minggu niral sudah keluar. Tapi kalau nggak punya orang dalam ya kekuatan doa gitu aja ya. Bisa sampai 1 bulan belum keluar. Biasanya BFI itu yang kontrol itu biasanya yang dikontrol terus itu yang 2 payung itu. PIN-nya sudah keluar, nilainya belum keluar. Ya jasa nggak bisa dicetak. Masa nilainya nanti dikosongi gitu, nanti kalau sudah keluar dicetak ulang lagi gitu kan nggak mungkin. Nah ini yang menjadi keuntungan kita ketika data itu sinkron jadi satu di Dikti. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, mohon maaf karena materi saya sedikit ini sebagai pendukung hasil dari apa yang disampaikan Bu Evi dari pagi. Jam berapa Bu tadi mulai?
Jam 10. Yang kemarin di sana jam berapa? Jam 9. Jam 9. Di Metropolis ya. Di Metropolis jam 9. Kita sampai jam 4 lagi. Kita cuma pendukung. Terakhir saya tetap kemarin saya sampaikan Mbak Evi tetap diikutkan gitu. Iya, karena semua yang saya sampaikan di awal tadi, semua yang di konsep sama prodi dan lain-lain, kalau nggak dilaporkan ke Dikti tidak ada pengakuan eksternal. Itu yang penting. Tidak ada reward ke mahasiswa. Mahasiswa punya identitas ini aja yang tadi saya sampaikan di sini sebagai pernah mengikuti kampus Merdeka itu sudah. Oh, saya pernah mengikuti pertukaran pelajar. Yang sekarang itu kita terima mahasiswa IBAN itu berapa? 51 ya. Karena pandemi tertahan karena gitu ya. Tertahan maksudnya belum bisa hadir datang ke kampus. Mulai hari ini ada kedatangan sekitar 13. Itu senangnya luar biasa. Dari Makassar, dari Pontianak, dari luar Jawa itu datang ke ke Sidoarjo, ke Jawa itu luar biasa. Sampai kemarin yang dosen pendampingnya itu nyampaikan ada yang pengen turun Jawa Tengah, bukan Jawa Timur, bukan di Jawa, tapi di Jawa Tengah. Terus dari Jawa Tengah ke Jawa Timur mau naik apa? Pengen naik kereta api. Nggak tahu di sana mungkin nggak ada. Di luar Jawa mungkin nggak ada kereta api. Jadi mereka pengen merasakan itu. Itu senangnya luar biasa untuk datang ke Jawa, apalagi ditambah nanti mungkin ada pengakuan di di dunia luar katakan gitu ya, bukan hanya di lingkup kampus, tapi mungkin di Dikti atau mungkin di umum. Ini kan ini dipublish ya, jadi orang umum bisa melihat, nah ini sebuah pengakuan ke mahasiswa, mereka sudah jauh-jauh datang dan lain-lain, ada pengakuan itu tadi. Itu luar biasa. Mungkin itu sebagai amalan kita ya, untuk mengembalikan orang lain itu sebagai sebagai sedekah kita gitu ya. Mungkin itu Bapak Ibu, mohon maaf kurang lebihnya. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.